Halo saudara-saudara, Halo. jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview bersama si berapa subscribers lu tuh? 2 juta. Wow, 2 juta subscribers. 2.020.000. Beri tepuk tangan buat Raditya Dika. Ini lo interview lo pertama kali pakai lampu nih kayaknya nih. Gaya ya. Yoi. Tadinya ditawarin kameranya Radit, cuma nanti saya nggak ngerti ngeditnya. Jadinya udah pakai HP. Ya, karena biarpun pakai HP, yang penting kan kontennya. Wih, Belagu ya. Iya. Sungguh bersahaja sekali YouTuber yang satu ini. Udah mah viewersnya sedikit. Emang berapa sih viewers lo biasanya? Paling juga Kalau ini 15.000 Lumayan lah buat baru kan, masih baru kan? baru. Lumayan itu 15.000 mah. Ya, lu apa rasanya sih punya subscribers 2 juta, follower Twitter 14 juta, Instagram berapa juta? 4 juta Instagram. Luar biasa. 4 juta. Apa rasanya tuh? Rasanya gimana ya? Karena kan gue semuanya pelan-pelan ya. Dari mulai YouTube itu 2009, subscriber gue dikit, 10 ribuan, lama-lama naik 20 ribu, sampai sekarang 2 juta. Twitter itu pas gue awal main 10 ribu juga udah banyak, tapi lama-lama jadi 14 juta. Jadi emang karena gue ngawalinnya sedikit, naiknya juga dikit, jadi gue ngerasa biasa aja gitu. Kecuali kalau gue dapetnya tiba-tiba banyak ya, tiba-tiba gue terkenal karena gue bikin sesuatu atau gue ada gosip, ada drama apa, tiba-tiba rame gitu kan. Mungkin gue kaget gitu anaknya gitu kayak, wah ini apa nih gitu. Tapi karena gue ngalamin itu dikit, jadi kayak nggak ngaruh apa-apa gitu, kayak ya udahlah gitu. Oh iya, karena nggak instan ya. Karena lama prosesnya buat gue, jadi guanya tumbuh, subscriber tumbuh, jadi biasa aja gitu. Kalau kan sekarang banyak YouTubers yang tiba-tiba banyak Jadi gede gitu. Iya. Ya nggak apa-apa juga sih gitu. Berarti mereka lebih beruntung dari lu apa gimana? Ya mereka lebih beruntung karena zamannya mungkin zamannya mereka ya. Lucunya nih walaupun subscriber gua 2 juta, Ya. tapi view gua kan gua upload hampir tiap hari. View gua tuh paling 200, paling gede tuh 300. Ada yang kalau lagi sama cewek gua 400 ribu. Sebagai subscriber dengan 2 juta sebagai YouTuber dengan 2 juta subscriber, sebenarnya itu nggak terlalu gede gitu. Banyak YouTuber lain yang subscribernya jauh di bawah gua tapi view-nya lebih gede daripada gue gitu. Berarti YouTubers lain lebih seru isinya dibandingkan video lu ya. Kayaknya sih gitu ya. Maksudnya gue sih ngerasa yang lebih seru banyak dari gue ya gitu. Cuma kebetulan karena emang gue lebih dikenal karena gue ada di area yang cukup mainstream kan. Maksudnya gue ada di film, ada di TV gitu. Jadi mungkin banyak yang subscribe gue karena tahu gue ketimbang konten gue gitu sih. Menurut gue sih. Video YouTube lu yang pertama apa? Itu yang dulu banget itu kalau nggak salah yang nyanyi sama joget Korea gitu. Jadi gue pernah lihat nggak sih lo? Gue nggak pernah ya. Jadi gue kayak sosok bikin boy band gitu. Terus ada itu bisa dilihat di YouTube gue tuh video pertama gue nyanyi Korea tapi ngarang gitu. Korono gitu, tutwuri handayani gitu lah. Dalam rangka apa? Dalam rawat itu ada brand yang nawarin, terus ada konsep soal itu. Cuman akhirnya setelah udah agak lama videonya gue taruh di YouTube gue dengan gue bilang nih video bersponsor gitu. Tapi habis itu gue langsung bikin malam minggu kalau nggak salah. Oh, yang akhirnya berisi ya. Akhirnya nggak sekedar cukai-cukai. akhirnya lumayan penting. Akhirnya lumayan penting. Kalau itu nggak penting banget tuh. Kalau pengaruhnya punya followers 14 juta di Twitter apa sih buat hidup lu? Pengaruhnya? Iya. Selain uang ya, jangan ngomongin uang. Pengaruhnya sebenarnya punya follower 14 juta itu ngeselin. Apa tuh? Karena isinya itu kita nggak pernah tahu orangnya kayak gimana dan kebanyakan random. Misalnya gue bilang, gue mau ada di Indosiar jam setengah 9, stand up comedy academy. Nanti yang reply, jam berapa bang? Di mana bang? Itu. Terus ada yang bilang, di rumah gue nggak ada Indosiar bang, gimana gitu. Ya terus jadi urusan gue. Terus pokoknya kalau punya follower banyak, makin banyak followernya makin banyak yang ngaco aja gitu. Ada yang kadang-kadang juga nge-mention gue, ini Radit anak Yadika ya? Bukan, ini Raditya Dika, bukan Raditya Dika. Jadi ada yang mikir Raditya Dika. Ini Radit anak Yadika ya. Gue lihat teman-teman gue follow lo kenapa sih gitu. Mereka anak gue banyak yang follow. Terus dia ngeliat teman-teman dia kok follow nih anak gitu ya. Dia sebagai anak Yadika kayak ini Raditya Dika. Raditya Dika mana?
Aduh ya. Ada yang begitu. Makanya selama 14 juta follower itu pasti banyak yang aneh gitu. Gue nggak tahu kenapa gitu loh. Bang, gue belum makan nih. Ya terus kenapa gitu? Terus mention gue. Bang, gue belum makan nih. Oh iya. Tapi itu ngaruh ke tweet lu nggak? Maksudnya dengan sekian yang 14 juta, apakah lu jadi mikir 2 kali buat nge-tweet sesuatu? Oh pasti. Banyak banget orang yang nanya ke gue gitu. Kayak misalnya pas pilpres gitu. Kenapa sih Radit kok nggak nge-tweet politik dukung capres ini gitu? Kenapa sih Radit kalau ada isu yang lagi hangat gitu, kayak kemarin kan ada yang gosip-gosip soal apa, ada yang heboh di sosial media itu nggak pernah komen gitu? Ya karena gue memperlakukan Twitter gue tuh kayak media, dan media seharusnya netral kalau menurut gue, karena udah segede itu gitu. Jadi gue menghindari isu-isu yang membuat gue berpihak pada satu orang atau ngasih opini yang ngebikin gue punya pro terhadap suatu masalah gitu, atau kontra terhadap suatu masalah. Lu menghindari jadi buzzer politik. Iya itu pasti. Gue nggak nerima. Kemarin berapa orang yang lu tolak buat ngebuzz? Pilpres, pilkada Dateng ada, pilpres ada, tapi gue nggak pernah mau sih. Mau semahal apapun sih. Paling mahal tawarannya berapa? Waduh, mereka nawarin lo wartawan banget ya. Lo emang akar lo emang di wartawan nih. Lo bisa menanyakan pertanyaan sulit ya. Lupa deh, gue lupa deh. Gua lupa. Pokoknya bikin gue tenang sebulan bisa lah. Gitu. Luar biasa. Tapi berhubung Raditya Dika tidak kesulitan finansial, jadi dia bisa dengan mudah menolak ya. Waduh, enggak juga sih. Lebih ke gue nggak terlalu mikirin uang kalau gue. Banyak yang bilang Radit ini pendapatannya segini dari YouTube, kan suka ada artikel apa segala macam. Nah gue terus terang tuh gak pernah mikirin soal itu gitu. Kalau misalnya lihat video gue kemana-mana pakai kaos sama mulu gitu. Maksudnya pasti yang kayak gini polos, pakai sendal, pakai celana pendek gitu. Jadi gue nggak terlalu gini sehari-hari pakai jogger pants gitu. Jadi gue nggak terlalu mikirin duit buat ini, duit buat itu sih. Yang penting gue punya tujuan. Ya misalnya gue beli mobilnya nyaman gitu. Terus yang penting asal nyaman buat gue nggak terlalu mikirin yang aneh-aneh kalau gue sih. Duit lu dipakai buat apa sih? Kalau selain buat rumah dan mobil, kan orang kalau buat banyak duit suka dipakai buat apa? Duit lu buat apa? Koleksi atau apa gitu ya? Ya, maksudnya duit lu tuh dipakai buat apa? Buat apa ya? Kan lu tidak punya tanggungan hidup. Belum nikah ya. Buat beli makanan kucing ya. Gue investasi, gue main saham, gue main reksadana gitu. Jadi paling gue pakai buat mainan itu. Serius sekali ya benar. Gitu. Properti, lagi main properti juga. Luar biasa. Mau buka kos-kosan putri ya? Iya, khusus putri. Dimana gue bapak kosnya sendiri ya. Enggak lah, pokoknya gue cuman make untuk hal-hal yang membuat gue nyaman dan cukup. Jadi kayak rumah ini menurut gue udah nyaman dan cukup. Jadi gue nggak usah apa-apain lagi. Mobil udah nyaman dan cukup gitu. Dan lu kalau nge-tweet yang jijik-jijik kayak semacam yang ngomong, yang pokoknya ngomong mantan atau yang alay-alay itu dalam rangka apa sih? Apa memang lu jiwanya alay atau memang demi memuaskan followers alay lu? Gini. Cie yang kalau jauh berantem, kalau deket mesra-mesraan. Nah, itu suka banyak. Apaan sih ini? Lu kan follow gue ya, pasti lagi. Ini Radit lagi ngapain sih, ini jijik banget. Nah, gitu, itu dalam rangka apa ketika itu terjadi? Karena gini, follower gue kan punya demografi ya, gue pengen demografinya gitu. Demografi follower gue tuh 14 sampai 21 tahun. Kalau di Twitter tuh perempuan 60%, yang cowok 40%. Kalau di YouTube itu yang cowok 68%, yang cewek sisanya gitu. Jadi platform gue itu gue sasar yang cocok dengan demografi gue. Nah kebetulan cinta-cintaan tuh kan jadi makanan gue. Stand up comedy gue soal cinta, film gue soal cinta, dan cewek-cewek biasanya yang suka. Sehingga konten-konten kayak gitu gue taruhnya di Twitter gitu. Kenapa gue ngomongin kayak gitu? Karena gue seneng aja ngeliat mention orang-orang yang diomongin tuh siapa. Aduh, dalam banget bang, siapa? Gue seneng aja ngeliat reaksi anak-anak ini kayak, ya Allah gitu, pada kena semua gitu. Tapi lu sadar itu jijik? Gue sadar itu jijik, dan gak apa-apa juga. Gue jijik mah gak apa-apa gue. Gitu. Dan lu karya lu, ya kalau kita ngomongin buku ya, dari awal sampai yang terbaru itu kan sebagian besar bercerita tentang problematika hubungan. Pacaran? Iya. Kenapa? Semua karya gue 70% tuh soal cinta. Kenapa? Karena gue
bicara soal sesuatu yang gue gelisahkan. Stand up comedy gue ngomongin soal cinta karena gue gelisah soal cinta. Malam Minggu Miko ngomongin soal cowok jomblo susah dapat pacar karena waktu gue bikin Malam Minggu Miko, gue juga jomblo dan gue susah dapat pacar. Jadi kebetulan hal yang dekat sama gue cinta gitu. Mungkin kalau gue tukang judi, terus gue kalah judi, terus gue narkoba, terus gue ngejual diri gue jadi simpanan om-om, cerita kayak gitu ya kan gue bikin. Kebetulan emang cerita-cerita yang gue alami, kegelisahan yang gue alami adalah soal percintaan. Emang lu kan sempet roasting gue tuh, iya kan soal cinta, gimana lu bilang waktu itu? Iya maksudnya lu kayaknya problema terbesar hidupnya lu tuh cuma cinta ya. Selama lu berapa 33 lu 31 tahun lu hidup di dunia, hal yang sangat berpengaruh dalam hidup lu sehingga membuat lu menderita tuh baru soal cinta. Abis apa lagi dong, Le? Gimana lagi dong? Apalagi? Misalnya apa lagi, Le? Ya orang kadang-kadang kan nggak punya duit atau kadang-kadang kan apa gitu nggak ya. Iya, mungkin gue termasuk orang yang beruntung untuk lahir di keluarga yang berkecukupan. Jadi terima kasih orang tua gue karena mereka membesarkan gue dalam lingkungan di mana gue berkecukupan gitu. Dalam artian ya gue kalau weekend diajak main ke pantai gitu. Terus kalau gue minta mainan dibeliin, makan tuh pasti bisa gitu. Sampai akhirnya gue bisa mandiri ketika gue kerja pertama kali gitu. Jadi mungkin makanya gue nggak pernah punya kegelisahan soal itu gitu. Ernest juga sempat bilang ke gue sih, Ernest sama Babe gitu kan, lu nggak pernah ngalamin ya susahnya butuh uang gitu, BU atau lu harus jual barang ini, jual barang itu gitu. Ya gimana, gue termasuk beruntung gitu untuk punya keluarga yang berada gitu. Dan ya, lu nggak pernah dibully seumur hidup lu? Dibully gue pernah pas SD. Pas SMP. Dibully ngapain? SMA bahkan. SMA kan sekolah gue kan waktu itu di SMA negeri yang terkenal suka tawuran ya. Jadi gue disuruh tukeran permen dari bibir ke bibir cowok. Jadi ciuman pertama gue tuh sama laki-laki. Rasanya gimana? Rasanya ya bikin mimpi lah. Membuka wawasan lu. Membuat gue jadi toleran ya. Enggak sih, jadi dibully sih dulu gitu. Jadi dulu di sekolah gue tuh anak kelas 1-nya itu kan ada 400-an orang ya. Jadi kita sama anak kelas 3 itu disuruh ngafalin supaya akrab. Nah gue tuh pernah pas pagi-pagi gue diambil sama anak kelas 3 terus dikepit gitu, diajak jalan ke kelas-kelas, ditanya dia namanya siapa? Nggak tahu kak, ditampar. Dia namanya siapa? Nggak tahu kak, ditampar. Jadi emang bener-bener gue dibully secara fisik dan mental juga sih. Waktu itu juga pernah di sini disuruh sulap. Ngapain? Radit, gue punya ini nih 2.000 perak. Tolong sulap jadi ketoprak sama teh botol. Jadi maksudnya disuruh traktir dia. Tapi ngomongnya dia minta gue sulap gitu. Ya udahlah dipalak gitu. Jadi gue sih ngalamin itu sih, Le. Tapi itu nggak sampai jadi kegelisahan lu ya? Kegelisahan, gue cerita soal itu di buku gue ada. Soal bullying ada di Babi Ngesot di buku keempat gue. Ya tapi memang tidak seintens dan tidak sebesar porsinya persoalan cinta gitu. Karena gue orangnya agak melodramatis ya. Gue pernah selingkuhin, gue pernah diputusin, gue pernah LDR tapi ternyata dia memutuskan untuk sama orang lain karena dia bilang abis kamunya nggak ada ketika aku butuh gitu. Hal-hal kayak gitu kan ngebekas buat seseorang yang cukup melodramatis dan sensitif kayak gue kan. Lu sensitif? Ya gue cukup sensitif untuk ngerasa itu problem gitu. Oh gitu. Lo pernah nggak ngerasain kayak gitu? Gue pacaran patah hati pernah nggak patah hati? Iya, pacaran baru 2 kali gue. Patah hati yang pertama udah. Problem nggak waktu itu? Iya, gue sampai nyoret-nyoret tembok kampus. Move on-nya? 2 tahun. 2 tahun. Nah, kan itu problem. Buat gue juga problem. Yeah. Nah, kebetulan kalau gue memilih problem itu gue jadikan sesuatu. Maksudnya karya gitu. Kalau lo mungkin waktu itu kan jalan lo kan wartawan ya awalnya kan. Yeah. Jadi mungkin gak kepikiran buat bikin sesuatu dari situ. Kalau gue emang dari kecil mau jadi penulis buku gitu. Oh, lu udah tahu apa yang lu mau dari kecil ya? Dari kelas 4 SD di kolom cita-cita gue tulis gue pengen jadi penulis gitu. Dari Hilman Hariwijaya. Jadi yang lucunya nih ya mungkin orang nggak tahu ya. Gue dibesarkan dari keluarga akademisi. Jadi nyokap gue itu dosen. Nenek gue itu dekan gitu kan. Jadi kimia lagi.
Jadi nyokap gue juga orang Batan dulu, Badan Tenaga Atom gitu. Jadi emang otak kirinya dipakai banget. Jadi pendekatan gue sama komedi itu sebenarnya banyak menggunakan otak kiri gitu. Jadi ketika gue kelas 4 SD gue baca Lupus, Hilman Hariwijaya, itu gue coretin di rumah. Kenapa ya kok gue ketawa ya baca ini ya? Ada teknik apa yang bisa gue pelajari untuk gue menulis sesuatu yang kayak gini. Dan itu gitu. Udah terjadi ketika 4 SD? Kelas 4 SD gue bikin buku pertama pakai buku tulis, buku komedi gitu. Dengan teknik-tekniknya gue pelajari dari Hilman Hariwijaya waktu itu. Otodidak berarti lu ya? Otodidak. Baru abis itu baca buku komedi gitu. Gila, kelas 4 SD sudah bukan menulis pengalaman liburan ke rumah nenek ya? Gitu sih. Dari dulu udah tahu pengen jadi penulis berarti? Dari dulu ya, gue dulu sempat bikin diary. Dulu gue punya teman sebangku, semeja namanya Ridam tuh, dia juga laki-laki. Tiap pulang sekolah kita tukeran diary. Jadi potensi homonya tinggi sekali waktu itu. Cowok dan cowok tukeran diary soalnya, betul sekali. Dan lu tidak merasa itu aneh waktu itu ya? Dulu enggak, sekarang geli. Tapi dulu tuh kayak kita yang Radit, mana diary kamu hari ini? Oh ini, kamu mana? Gitu. Terus baca di rumah. Tulisannya tuh kayak... Lu tidak tergores kejantanan lu waktu itu ya? Nggak tahu kenapa ya. Padahal setelah gue pikir-pikir ya, yang kayak gitu, yang lain tuh perempuan semua emang. Ya iyalah. Jadi cuma kita berdua yang laki-laki gitu dan melakukan itu. Dan dulu kita sering tukeran kertas file. Jadi kayak sama anak-anak cewek, diaryku ini kertas filenya kurang, boleh nggak aku minta kertas file kamu yang ada kero-keropinya gitu. Kodok-kodokan itu. Terus yang anak-anak cewek itu ya boleh Radit gitu kan, dikasih ke gue tukeran gitu. Jadi emang apa ya, potensi jijinya emang ini potensi jiji lain ya. Apa? Cerpen pertama gue yang akhirnya gue dibayar dapat duit itu dimuat di majalah Gadis. Jadi pertama kali gue mentasbihkan diri gue sebagai penulis itu karena gue menulis cerpen untuk majalah Gadis. Judulnya pesawat manisku kalau nggak salah ya. Tentang oh my god, tentang orang mau pergi ke Korea terus ninggalin orang yang dia sayang gitu. Oh my god, Korea lagi kan? Dulu belum zaman Korea lagi. Kenapa harus Korea lagi? Tuker-tukeran diary, nulis cerpen di majalah Gadis. Pada saat SMA disuruh ciuman nama laki-laki. Wadaw, lo gak usah menyimpulkan semua jadi satu dong. Aduh, itu kan jadi... Ya masih mending lu belum nikah lagi. Wah, lu gituin terus aja. 32 belum nikah. Aduh, mencurigakan banget. Mencurigakan ya? Pasti ada yang curiga ya? Pasti mencurigakan. Lu pacaran berapa kali? Pacaran gua 6 kali apa 5 kali ya? Sama sekarang? Sama yang sekarang. Paling lama sama yang mana? Paling lama sama yang ini kayaknya. Iya. Kenapa? Sama Anissa ya. Karena emang nyaman aja gitu. Dan mungkin karena gue dewasa juga ya, dalam artian maksudnya gue udah umur segini. Jadi hal-hal yang dulu merepotkan ketika pacaran jadi nggak ngerepotin lagi. Kayak misalnya dulu kan masih yang kamu pergi sama siapa, kamu nih aku lagi sakit, kamu ini gitu. Terus nanti kita nggak bisa barengan dong pas kamu kerja ini kerja itu gitu. Nah itu tuh mungkin karena umur gue udah segini gitu, dan dia kebawa juga sama gue. Jadi yang dulu merepotkan kita pas lagi pacaran tuh jadi nggak ngerepotin lagi gitu, hal-hal kecil kayak gitu. Nah mungkin lamanya gara-gara itu, karena menyikapinya itu udah cukup. Enaknya pacaran menurut lo apa? Ngapain sih? Enaknya iya. Menurut lo apa sih dari enaknya dari pacaran? Oke, enaknya pacaran itu companionship. Jadi ada orang yang di deket lo, yang ngedukung lo, yang tahu ketika gue kayaknya lagi butuh seseorang yang memahami gue deh, dan dia ada gitu. Jadi enaknya pacaran itu. Kalau gebetan itu pasti hilang-hilangan. Aduh gue lagi galau nih, lagi apa nih, gue kayaknya butuh orang yang bisa ngertiin kondisi gue sekarang gitu. Nelpon katanya gebetannya lagi sama cowok lain gitu misalnya, atau ngapain gitu. Jadi mendingan pacaran kalau gue. Tapi lu sampai 32 belum tahu kapan akan pacaran terus? Ya niat kan selalu ada ya, tapi kita lihat aja nanti gitu. Enggak, belum ditagih-tagih. Ditagih sama nyokap gue sih udah. Sama nyokap gue udah. Sama Anissa? Sama Anissa kita sempat ngobrolin sih. Ya doakan saja sih. Kayak infotainment ya. Lo infotainment banget sih. Lo kan wartawan musik. Karena kan pasti banyak yang bertanya-tanya kan. Lo wartawan musik, lo tanyain gue musik dong. Kan lo wartawan musik. Iya, lo main gitar juga ya? Gue main gitar.
sejago apa lu main gitar? Gue liat sih main gitar sama India kemarin sama ya, Katu sama Katu. Gue dulu gue les klasik, abis itu gue les jazz. Dan oh ya nih karya-karya gue itu banyak sekali terinspirasi oleh musik, terutama jazz. Jadi gue tuh ngikutin sejarah jazz dari mulai dia ragtime sampai dia akhirnya ke fusion. Itu gue ngikutin tuh dari mulai kalau yang gitar itu Charlie Christian sampai Lee Ritenour itu semua gue ikutin gitu kan. Nah, gue menemukan kesamaan antara menulis, berkomedi, dan musik. Bahwa ritme itu harus ada gitu. Jadi kalau kita ngedirect film atau kita nulis buku, itu harus ada ritmenya. Kita bikin Malam Minggu Miko, ritmenya tuh harus ada. Kalau ada ritmenya, pasti komedinya bagus, ceritanya juga jadi menarik gitu. Karena pacingnya baik gitu. Lalu soal stand up, gue belajar dari musik juga. Kalau jazz itu kan ada strukturnya, tapi tengahnya improvisasi, ya kan? Kalau bahasa jazznya itu ada headnya, ada kepalanya itu ada tune yang emang wajib harus ada. Lalu di tengah mereka berimprovisasi sesuai dengan kunci yang dimainkan pas lagi bagian itu gitu. Nah stand up juga kayak gitu. Stand up kita ada yang kita hafalin, ada hal-hal wajib yang harus keluar. Tapi di tengah kalau mau improvisasi dipersilahkan gitu. Kita harus menikmati panggung dan akhirnya kita tutup dengan beat yang kita siapin untuk menutup panggung itu gitu. Makanya lu begitu sistematis ya. Kenapa? Ya dalam segala stand up yang kan dia dalam stand up, dalam nulis film, nulis buku, gue emang cukup teoretik sih anaknya sih. Iya, karena jazz kan teori. Jazz teoretik banget gitu. Kalau dia ngelihat ada kunci G7 gitu misalnya, dia untuk berimprovisasi di kunci itu dia harus pakai mixolydian gitu misalnya. Jadi ada pemahaman, ada struktur, ada teknik yang dipakai gitu. Album yang terakhir lu beli apa? Album terakhir gue beli udah lama sih. Oh, ini nih. Aduh, sebenarnya sih gue jarang beli album ya. Kalau beli banget terakhir itu gue beli si Lorde itu. Itu terakhir banget. Tapi sebenarnya gue jarang beli album. Gue lebih seneng denger Majestic Casual tuh di YouTube ada. Lo suka nonton gak sih? Ada Majestic Casual itu kayak ada band-band indie, band-band jazz kayak gitu di sana. Itu bagus. Tapi berarti lebih ke jazz ya? Gue sukanya jazz. Mungkin orang nggak tahu. Kayaknya lo orang pertama yang ngasih tahu orang lain kalau gue suka musik. Gara-gara siapa? Suka? Maksudnya apa? Orang tua atau lu nemuin apa tiba-tiba suka? Oke, jadi gue kan suka film ya. Gue suka film. Waktu itu gue lagi suka nonton film, terus tiba-tiba gue ke Singapura diajak nyokap. Di HMV kan di Singapura ada tuh HMV. Gue nyari musik, terus ada satu CD tulisannya Jazz at the Cinema. Jadi musik jazz yang dipakai di film-film. Ada dari Casablanca, ada macam-macam gitu kan. Terus gue setel di rumah gitu. Dan tuh lagu jazznya tuh masih lagu jazz yang American Standard tuh, yang apa namanya, yang cinta-cintaan gitu, yang Nat King Cole punya lah gitu, yang standar gitu. Dan gue suka. Dan gue waktu itu lagi belajar gitar. Gue nanya ke guru gue mau belajar jazz kayak gimana ya. Terus guru gue ngasih beberapa referensi dari mulai waktu itu masih siapa tuh yang suka skate singing tuh, yang ada di Indonesia juga tuh. Siapa? Yang suka sketching yang dibilang George Benson. Dari mulai George Benson gue belajar terus sampai akhirnya ke yang lebih hardcore gitu sih. Gitu. Punya band juga gue tapi nggak kenal. Apa namanya? dulu. Di SMA. Di SMA kuliah. Apa? Sentimental Reasons namanya. Sentimental Reason. Bawain jazz juga. Lu main gitar? Gue main gitar. Bernyanyi? Ya nyanyi ada temen. Jadi suara lu tidak terlalu bagus. Suara gue emang hancur banget. Terakhir kali gue nyanyi 2 meninggal, 3 hilang, 4 luka-luka. Jadi jangan di ini. Kenapa orang jarang melihat sisi musikal dari lu? Karena nggak terlalu penting untuk gue pertunjukan gitu. Maksudnya gue kan berkecimpung di komedi, di storytelling. Masuk musiknya tuh di mana gue nggak tahu gitu. Kalau emang perlu ya mungkin akan gue kasih lihat. Tapi selama ini kan nggak ada kebutuhan. Oke, ini terakhir. Kenapa di Hangout beda jalur? Oh ya, ini kita mau lagi bikin film Hangout ya. Film Hangout ini thriller komedi. 9 orang diundang ke sebuah pulau, dibunuh satu-satu. Mungkin salah satu pembunuhnya di antara mereka. Kenapa gue bikin film yang berbeda? Karena terus terang setiap kali gue ketemu produser,
yang mereka lihat itu film-film gue sebelumnya. Jadi wah ini koala laku nih. Dulu mah belum koala ya. Cinbro ya lo kan main bareng gue ya. Cinbro laku nih. Terus single laku nih gitu. Mau bikin yang kayak gitu. Tapi gue pribadi orangnya pengen eksperimen gitu. Makanya kan malam minggu kan eksperimen gue. Stand up comedy itu eksperimen gue. Gue pengen bikin eksperimen baru gitu. Akhirnya gue milih genre yang nggak gue banget gitu. Yaitu thriller, bunuh-bunuhan. Karena gue komedian ya thriller komedi jadinya gitu. Dan gue suka misteri, emang suka Agatha Christie, misteri. Terus biar sekarang kalau ada yang bilang Radit cinta-cintaan doang, ada jawabannya. Iya, ada nih satu. Mudah-mudahan laku. Kalau nggak jawabnya malu. Kalau nggak gue jawabnya malu kan. Kalau nggak laku kan gue jawabnya malu. Ya sih, kayaknya mending cinta-cintaan deh. Kalau nggak gitu nanti gue. Udah nutupnya gitu doang. Udah gitu doang. Nggak ada apa belakangnya gitu kayak catchphrase apa gitu. Enggak ini sih, Soleh Solihun dan saksikan muka siapa lagi yang akan besar di layar ini gitu. Enggak. Ya udah kalau gitu lu aja yang closing. Ya udah sampai jumpa lagi di interview Soleh Solihun dengan orang-orang bermuka besar lainnya. Berkepala besar lainnya. Sombong dong.